Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Slamet. Di sini saya sebagai peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Pangkal Pinang tahun 2021. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan learning journey mengenai Wall of Government dan penerapannya di tupoksi saya. Kebetulan saya bertugas di bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang. Baik, kita langsung saja simak penjelasan ini. Learning Journey Wall of Government. Di sini yang pertama itu konsep WOG, terus yang kedua e-government dan WOG, yang ketiga penerapan WOG, dan yang terakhir evaluasi. Apa itu Wall of Government? Jadi apa itu WOG? WOG ya. Baik, Wall of Government itu merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Ada 3 fungsi ASN yang kita tahu ya. Aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi. Yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Dan ketiga-tiganya ini itu akan menuju konsep Wall of Government. Mengapa perlu Wall of Government? Yang pertama itu ego sentral atau siloisasi, kemudian yang kedua dorongan publik untuk kinerja good governance, kemudian yang ketiga perkembangan teknologi dan informasi, dan yang keempat itu keberagaman. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama itu respon pemerintah yang terintegrasi, kemudian menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga itu kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Itu e-government atau e-gov. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. E-government dapat mendukung penerapan WOG. Jadi yang pertama itu adanya ketersediaan CIO atau Chief Information Officer, kemudian yang kedua interoperabilitas sektor publik atau kapasitas pertukaran informasi antar sektor, dan yang ketiga itu integrasi pelayanan online, persentase portal nasional yang terhubung website ke kementerian atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini ada peran masyarakat dalam melakukan atau menjalankan sistem ini, di mana sistem ini merupakan di dalamnya itu ada untuk bagian keuangan dan juga ada untuk perencanaan. Dalam bagian perencanaan ini di situ memuat ada Renstra dan juga Renja. Nah, di setiap tahun berjalan itu biasanya ada yang dinamakan usulan, di mana usulan ini nanti akan dimasukkan ke Renja, pada akhirnya akan dimasukkan ke Renja. Tetapi untuk menampung semua usulan ini menggunakan sistem yang disebut SIPD ini. Nah, di dalamnya itu di dalam sistem ini nanti masyarakat bisa memasukkan usulan-usulan itu baik dari kelurahan, kecamatan, dan juga dengan sama halnya dengan pokir atau pokok pikiran dari dewan DPRD ataupun dewan yang mewakili rakyat itu bisa mengajukan usulan yang dimasuk dan diinput melalui sistem ini. Dan sistem ini pun itu memang diintegrasikan, pembuatannya itu dibuat oleh Kemendagri ya, kemudian diaplikasikan oleh pemerintahan daerah, semua OPD itu mengaplikasikannya. Inilah yang menyangkut akan adanya e-government tadi, menyangkut ke WOG atau Wall of Government seperti itu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya ada sebuah sistem yang bisa dijadikan wadah sebagai Wall of Government di pemerintahan daerah di bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan ini yang bisa menampung aspirasi masyarakat seperti itu. Nah, disinilah peran e-government terhadap Wall of Government seperti itu. Evaluasi. Baik, untuk evaluasinya
Saya rasa setiap sistem itu pasti memerlukan yang namanya pengembangan. Jadi sebagus-bagusnya sistem, sesempurna-sempurnanya sistem itu memerlukan yang namanya pengembangan. Kemungkinan besar SIPD ini sudah baik dan sudah bisa digunakan untuk semua OPD ataupun di perangkat daerah di daerah masing-masing. Akan tetapi tetap harus memerlukan pengembangan dan perbaikan, upgrade terus-menerus. Baik, itu saja mungkin video saya kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.